Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Farhani Bankusasi dengan nomor NPM-nya itu 2440508062 di Rommel 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal perbaikan teori probabilitas yang diadakan kemarin. Nah, di sini terdapat N-nya itu 4, kemudian nomor 1 N-nya itu 4, kemudian K-nya itu 2, kemudian B1 atau peluang 1 itu 1/4. Ini saya ubah menjadi desimal menjadi 0,25. Kemudian Q itu peluang gagalnya. Peluang gagalnya itu 1 min beta. Itu menjadi 1 min 1/4. Beta itu 1/4 yang peluang tadi. Kemudian menjadi 1 min 0,25. Saya ubah menjadi desimal menjadi 0,75. Nah, ini tuh peluang gagalnya. Peluang rusaknya. Nah, kemudian kan yang ditanyakan peluang jika itunya S-nya itu 2 atau jika yang rusaknya 2. Saya menggunakan distribusi binomial di sini. Emang seharusnya distribusi binomial yaitu dengan rumus peluang X sama dengan K sama dengan kombinasi N K dikali peluang pangkat K dikali Q pangkat N min K. Nah, di sini kan yang dicari itu 2. Kemudian saya masukkan atau saya substitusikan saja ke dalam rumus tersebut, yaitu kombinasi 4, 2, 4 itu N-nya, kemudian 2 itu K-nya, kemudian dikali 0,25, 0,2 itu peluangnya, kemudian pangkat 2 itu K-nya, dikali 0,75, 0,75 itu Q-nya, terus di pangkat 2 itu N min K, berarti 4 dikurangi 2, sehingga didapatkan itu 6 kali 0,0625 kali 0,5625, sehingga hasilnya ini. Coba kita buktikan dengan menggunakan kalkulator, yaitu 6 dikali 0,0625 dikali 0,5625, yang didapatkan yaitu 0,210935, sehingga hasilnya itu benar. Nah, kemudian yang soal nomor 2 kan itu soalnya proses pembuatan desain rumah mempertimbangkan preferensi pembeli dan proses berulang-ulang. Pada suatu survei, didapat 85% konsumen menyukai desain tersebut, 10% menginginkan revisi desain, dan sisanya tidak suka sama sekali. Jika diambil secara acak 20 konsumen, tentukan peluang mendapatkan konsumen suka desainnya sebanyak 18 orang dan menginginkan revisi 2 orang, tidak suka 0 orang. Gunakan prinsip dan distribusi multinomial. Nah, jadi di sini dalam menemukan solusi dari persoalan tersebut kita menggunakan distribusi multinomial, di mana ini sebagai 85% itu konsumen menyukai desain tersebut. Kemudian saya menggunakan B itu sebagai orang yang menginginkan revisi desain, dan saya menggunakan 5% ini untuk sisanya yang tidak suka sama sekali, karena persentase kan itu 100%, jadi 85 ditambah 10 kan 95. Nah, 100 kurangi 95 itu 5%. Nah, kemudian saya ubah menjadi desimal menjadi 0,85, kemudian ini menjadi 0,1, ini menjadi 0,5. Nah, di sini kan N-nya itu 20 itu diambil secara acak. Kemudian SI-nya itu 19 jumlah preferensi pembelinya, kemudian peluang B1 itu peluang preferensi pembeli, dan K-nya itu 3 karena terdapat 3 konsumen. Nah, kemudian kita masukkan secara rumus, yaitu SI itu jumlah preferensi pembeli seperti tadi, yang ini SI itu 18, SI itu jumlah preferensi, jadi 18 itu orang yang suka desain, kemudian SB2 itu yang menginginkan revisi, dan SC ini yang tidak suka.
Kemudian ini peluang-peluangnya. Nah, kemudian kita menggunakan rumus multinomial. Multinomial itu rumusnya itu ini. Mohon maaf, itu kan P. Nah, rumus multinomial itu peluang dari ini rumusnya itu peluang dari X1, SA, SB, kemudian XC dengan PA, PB, dan PC itu sama dengan N faktorial per XA faktorial kali XB faktorial kali XC faktorial dikali dengan P1 kali XA, PA kali pangkat SA dikali PB pangkat XB dikali PC pangkat SC. Nah, kemudian sesuai dengan rumus ini kita masukkan yaitu N-nya itu 20 seperti ini, 20 faktorial, kemudian ininya itu SA-nya itu 18 berarti 18 faktorial, SP-nya itu 2 faktorial, dan SC-nya itu 0 faktorial, kemudian dikali PA-nya itu 0,8 pangkat 18 itu SA-nya, kemudian PB 0,1 pangkat 0 pangkat 2, kemudian PC-nya itu 0,5 pangkat 0. Nah, kemudian kita hitung sehingga kita hitung ini saya jabarkan menjadi 20 kali 9 mohon maaf saya sederhanakan 20 kali 19 kali 18 faktorial, kemudian 18 faktorial ini kita coret. Nah, kemudian yang sisa itu 20 kali 19 per 2 kali 1 kali 0. Nah, 2 ini saya sederhanakan dengan 20 menjadi 10 kali 19 dan gini, dan hasilnya itu 119, dan hasil dari 0,85 pangkat 18 kali 0,1 pangkat 2 kali 0,5 pangkat 0 itu 0,05365 kali 0,01 kali 1. Nah, sehingga dihadapkan hasilnya 0,1011935. Ini saya buktikan menggunakan kalkulator lagi. Itu 190 dikali 0,05365 dikali 0,01 dikali 1. Itu hasilnya 0,1011935. Benar ya. Kemudian saya ubah menjadi persentase sehingga hasilnya itu 10,19. Kemudian yang nomor 3 itu dengan soal waktu antar kedatangan pelanggan pada sebuah kedai kopi mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 6 menit. Kedai kopi ingin meningkatkan efisiensi layanan dengan berencana untuk menambah jumlah staf layanan. Jelaskan yang A itu bagaimana penambahan staf dapat mempengaruhi waktu rata-rata antar kedatangan pelanggan dan probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan akan kurang dari 4 menit. Nah, di sini kan yang A itu ditanyakan seperti itu. Jadi rata-rata itu kan 6 per menit. Jadi dapat dikatakan dengan lambda itu 1/6. Nah, ini akan menggunakan rumus eksponensial yang dimana yang ditanya itu penambahan staf itu dapat mempengaruhi waktu rata-rata antar kedatangan pelanggan dan probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan akan kurang dari 4 menit. Jadi kita menggunakan rumus yaitu peluang X kurang dari 4 sama dengan 1 min E pangkat lambda kali T. Kemudian menjadi peluang X kurang dari sama dengan 4 sama dengan 1 min E pangkat 1/6 kali 4. 1 per E nya lambda nya itu dari min 1/6. Ini mohon maaf, ini ada typo, ini min ya, ini min. Kemudian
dikali 4. Dikali 4. 4 itu T-nya. Nah, sehingga kan dihasilkan 1 dikurangi pangkat min 4/6. Jadi dihasilkan itu 0,4866. Atau kita persentasekan menjadi 48,66%. Nah, kita ujikan lagi dengan kalkulator. Itu 1 dikurangi pangkat min 4/6. Nah, itu nah itu hasilnya 0,4865 karena ini saya bulatkan menjadi 0,4866. Nah, kemudian yang B itu ditanyakan bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Jadi menurut saya itu perubahan tersebut itu dapat meningkat pada kecepatan layannya, sehingga pelanggan ini tidak perlu menunggu untuk lebih lama lagi. Walaupun kedatangan pelanggan polanya selalu konsisten. Maksudnya itu dalam polanya selalu konsisten itu selalu sama datang, antara waktunya itu selalu sama dan kuantitas pelanggannya itu sama, namun pengurangan waktu ini meningkatkan kepuasan pelanggan dengan baik. Jadi di sini itu jika pelayanan baik itu yang efisien itu tergantung waktunya. Nah, kemudian yang C itu ditanyakan itu probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan berikutnya akan lebih dari 8 menit. Nah, kemudian kita menggunakan rumus eksponensial lagi. Ya emang angka berbeda rumusnya, dan mungkin saya ini yang saya dapatkan hasilnya kayak seperti ini. Itu peluang X lebih dari 8 itu sama dengan 1/6. 1/6 itu kalau bisa itu dalam rumusnya itu 1 per beta dikali pangkat min 8/6. Min 8/6 itu min X per betanya. Nah, kemudian dapat dihasilkan itu 0,0439 dengan persentase itu 4,39. Kita buktikan lagi. Itu 1/6 dikali langsung min 8/6 itu dihasilkan 0,439. Nah, saya cuman bulatkan saja menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang D itu interpretasikan jawaban A, B, dan C dan berikan rekomendasi dalam konteks layanan pelanggan. Jawaban A, B, dan C menunjukkan bahwa penambahan ini menurut jawaban saya itu jawaban A dan C itu menunjukkan bahwa penambahan staf meningkat efisiensi layanan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, dalam konteks itu layanan pelanggan ini berarti perusahaan harus mempertimbangkan. Nah, di sini saya merekomendasikan bahwa perusahaan itu harus mempertimbangkan penambahan staf untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Nah, itu menurut jawaban saya. Nah, kemudian kita menuju ke soal nomor 4. Itu dengan soal sebuah pabrik memproduksi komponen dengan waktu produksi yang mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 4. Nah, yang A itu bagaimana variabilitas dalam waktu produksi. Soalnya itu bagaimana variabilitas dalam waktu produksi dapat mempengaruhi keseluruhan efisiensi pabrik. Nah, saya itu menggunakan rumus dari variansi X. Nah, itu sama dengan alfa dikali beta pangkat 2. Di sini kan alfanya itu 4, betanya itu 2. Nah, saya itu masukkan rumusnya itu 4 kali 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, jadi variabilitas yang saya memakai itu dalam 16 variabilitas. Nah, kemudian yang B, probabilitas bahwa waktu produksi untuk 3 batch komponen akan lebih dari 15 menit waktu. Nah, jadi alfanya kan di sini 12 karena terdapat 3 batch komponen. Nah, 3 batch komponen ini masuk ke dalam alfa. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12 dan betanya masih dengan 2 dan X-nya itu 15 karena terdapat 15 unit waktu.
Nah, kemudian saya menggunakan rumus dari distribusi gamma, yaitu Fg dalam S kemudian alfa kemudian beta sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali R alfa kemudian dikali X pangkat A-1 kali E pangkat min X per beta. Nah, di sini kan R alfanya ini belum diketahui, jadi untuk mengetahuinya itu kita menggunakan rumus integral dari integral tak hingga menuju 0 dikali X pangkat A-1 dikali E pangkat min X dx. Nah, kemudian saya mendapatkan mohon maaf, ini dikarenakan mungkin jawaban saya itu kurang memadai dikarenakan mungkin kekurangan waktu dalam mengerjakan kemarin. Karena menurut saya ini soal ini terlalu bukan sulit untuk saya kerjakan, jadi mungkin saya tidak bisa menjabarkan beberapa cara-caranya, tapi saya membuat kesimpulan bahwa P X lebih dari 15 itu sama dengan 1 min Fx pangkat 15 itu sama dengan 91,89%. Nah, kemudian yang yang C itu interpretasikan jawaban A dan B dan berikan rekomendasi dalam mengambil keputusan terkait kapasitas produksi. Jadi, rekomendasi saya itu optimasi proses produksi meningkat, kemudian penambahan kapasitas terus pengawasan kualitas, dan kemudian perencanaan waktu itu lebih fleksibel. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.